mewakili bahwa kami bagian daripada tim penyusun. Ya. Dan waktu pulang, mereka, saya tanya lagi, kalian bawa apa? Bawa ikan. Dan saya juga ngerasakan makan di sana, ikannya mirip dengan ikan bilis yang dari Danau Singkarak rasanya. Dan saya juga ngomong ke masyarakat, coba diolah dengan berbagai macam varian. Itu satu daerah yang saya masuk, ya, dan cukup bernama, berintegrasi. Makanya saya timbul pertanyaan, di Sungai TWA Sungai Dumai ini apakah ngapain ke sana? Ada apa di sana? Terus apa yang bisa dibawa pulang oleh para pengunjung? Karena saya pernah ngobrol dengan teman-teman waktu saya masih mencari hidup di pulau. Dan saya sering bolak-balik ke sini, saya sampaikan, Sungai Dumai ini adalah salah satu potensi. Pak Wis, tapi tolong cek lokasinya. Bisa nggak kita bikin river cruise di Sungai Dumai? Cuman hari ini saya sangat sedih. Di hulu itu tidak ada lagi hutannya untuk nampung air. Yang katanya dulu ada danau bunga 7, itu bukan danau sekarang, udah kering. Jadi yang seperti disampaikan teman-teman, yang di bawah jembatan itu teman-teman, pada saat saya cuma melihat foto teman-teman di Dumai, pada saat mereka coba survei sungainya, saya iri karena saya tidak sempat ikut, karena saya memang harus hidup di tempat lain. Cuma dari laporan teman-teman, tinggal semata kaki, boat nggak bisa kesana lagi, Bang. Nah, saya bukan pesimis, tapi sedikit meragukan kondisi hulu. Terus dari 3 pertanyaan, ada apa, mengapa, terus bawa apa. Sampai hari ini saya belum lihat kejadian dari tahun 99 sampai 2005, hutan mata kucing dan hutan muka kuning. Ya, itu tuh dulu banyak terjadi ilegal, dan saya dengan teman-teman saya sampaikan, salah satu menghentikannya adalah seringnya berkegiatan di dalam hutan. Dan saya sarankan beberapa teman-teman KPA dan Mapala untuk bikin pelatihan di dalam. Di 2004, 99, 2000 saya masih ketemu kayu melintang di jalan. Tapi karena seringnya adik-adik berlatih dan bermain di sana, hilang. Nah, salah satu, saya juga sempat ngobrol dengan teman-teman, salah satu untuk menghilangkan atau mencegah, memang harus seringnya berkegiatan di daerah tersebut. Tapi ini pada saat saya baru-baru masuk lagi ke Kota Dumai, mitos yang beredar di telinga masyarakat tentang kawasan tersebut, dan itu yang membuat orang takut untuk bermain-main dan bermalam di sana. Apa itu mitosnya, Pak? Macam-macam aja mitosnya, Pak. Contoh lah, apa, Pak? Ini dengar ya. Hingga saya yang biasa bertualang juga terpengaruh jadinya. Dulu saya cuma takut satu aja, takut dengan Tuhan, saudara. Dan tidak ada hantu yang pernah saya lihat, insya Allah sampai hari ini. Di Dumai ada apa ya? Dan mitos-mitos yang aneh-aneh itu yang membuat saya berpikir lagi untuk masuk. Jadi yang perlu sekedar catatan, perlunya rehabilitasi di hulu Sungai Dumai. Terus dari 3 pertanyaan tadi, ada apa, mengapa, dan bawa apa. Cuma sedikit demikian. Terima kasih. Pula ya, karena kebetulan saya memang Koordinasi Konservasi BKSDA Riau. Kalau disejajarkan, berarti saya juga memvalidasi pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara teman-teman yang terdahulu. Gitu. Sebelum saya mengarah ke sana,
saya ingin 10 tahun yang akan datang, panjang umur, murah rezeki, saya nggak ingin lagi di ruangan ini. Karena ruangan ini sejuk, dingin, dapat tak alami itu. Saya ingin yang alam itu tadi. Saya sangat tak ingin ini. Suasana perut gembung. Tidak bisa merokok. Tidak bisa merokok. Tidak bisa merokok. Itu bekal panjang umur. Saya ingin di bawah batang punak, di bawah batang ranting, di bawah batang besi. Saya ingin. Dan di situ ada, saya lihat itu satu bukit kecil, dan saya terakhir di sana kalau merangkai ekspedisi Blue Cup ekspedisi Blue Cup 1 dan 2. Tadi udah jelas semuanya untuk menyampaikan. Saya cuma korek aja lagi, remah-remah. Pertama, kita fokus pada Bukit Cahaya. Tadi sudah dijelaskan, terima kasih Pak Mahfud. Saya dapat informasi bahwa Pemda tidak mengatakan itu warga, walaupun ada RT gitu kan. Artinya secara administrasi Dumai, secara kemanusiaan Indonesia kita gembira. Sebenarnya kalau udah begini pemerintah berbicara, sebenarnya nggak berat lagi nih. Tinggal jalan aja, tapi bukan digusur atau bukan diusir gitu kan. Ada aturan yang lebih manusiawi kita hadapkan. Karena mereka korban juga sebenarnya. Korban apa? Korban mafia lahan. Orang tertentu. Jadi mungkin ada kebijakan-kebijakan yang kemiskinan mereka diketengahkan. Bahkan dari aspek religius, saya memandang agama fardu kifayah dikedepankan. Artinya kubur umum masih ada tuh di STM, dibangun lagi kubur Bukit Cahaya itu. Padahal kubur umum yang legal itu di STM, SMK 2 ya, untuk masyarakat sekitar sana. Kemudian selaku kader konservasi, saya sedih melihat bandara kita. Saya memang nggak jauh berjalan, tapi setiap turun bandara nggak ada saya lihat pemukiman kayak Pinangkampai itu di depan. Begitu turun langsung pemukiman ilegal itu nggak pernah ketemu ya di seluruh Indonesia lah. Cuma Dumai saya ketemu itu. Itu ketemu. Dan ini yang sangat, kalau menurut dari lembaga adat sampai membuat petisi itu tadi, ini tanah kami kok kalian nunggu. Nah, begitu. Tapi ini berbahaya, bisa sosial ini. Bisa sosial kalau tidak didudukkan. Apalagi nih polisi adat nih, bahaya Pak. Kapolres atau apa nih? Ini mungkin Chevron dengan apanya mungkin lebih tahu, dan saya mohon ini mendudukinya mengatasi permasalahan ini bukan orang miskin lagi Pak. Yang di depan bandara ini notabene sudah orang berduit, karena ada bengkel mobil saya lihat, ada apa? Nah, beda dengan Bukit Cahaya. Nah, kalau Bukit Cahaya ini memang orang yang disuruh jaga kebun, gali nambang pasir gitu ya. Tapi di depan bandara ini udah orang bisa bikin ruko nih. Ini bukan orang sembarangan menurut saya dari sisi ekonomi itu tadi. Nah, yang saya khawatirkan lebih parah dari petisi saya buat. Saya buat ruko nanti. Nah, lebih laju lagi dari petisi kan, kapal perlu pas di atas bandara saya buat. Makin kacau, gitu kan. Lalu mungkin tak banyak diketahui, saya terakhir tahun 97 atau 96 lah gitu, di Sri Pulau. Saya melihat pelang batas wilayah Telindo, Sri Pulau, ya, Dumai Timur, Tanjung Palas. Isu yang berkembang di dalam itu ada PT mengelola sawit, gitu. Ada perusahaan, katanya, tapi saya nggak yakin ini perusahaan.
Soal kalau ini perusahaan, tentu legalitas perusahaan sawit ini, perkebunan ini kan harus jelas. Tapi ini pembodohan yang dilakukan di kampung itu. Karena mereka bawa masyarakat kampung itu kerja, nebas, satu hari, sekian, itu untuk apa ya? Untuk mengolah sawit, gitu. Menanam sawit. Di Sri Pulau. Ini kalau dibiarkan lebih terancam lagi, Pak. Dulu saya lihat itu 95, 96 itu pelang, batas hutan lindung, tidak boleh lagi diolah. Sekarang mau sampai Mundang nih, Pak. Mau sampai Mundang, dia kan kalau diluruskan sampai ke Mundang itu dari Sri Pulau. Orang ada yang mengaku perusahaan sawit itu, Pak, tapi perusahaan bukan pabrik. Notabene PT kah apa itu? Tapi saya ragu itu, nggak yakin ya saya itu perusahaan. Menurut saya mafia kelompok ini, mafia. Tapi ke orang kampung supaya mau kerja mungkin bilangnya perusahaan. Saya nggak yakin itu, karena saya belum ketemu juga. Tapi pekerjaannya saya ketemu. Kebetulan pekerjaan anak saya sendiri, Pak. Pekerja tukangan bersih lahan itu. Dalam arti kerjaannya tadi bukan terlalu langsung, ini baru terjadi tahun ini, baru tahun ini kejadiannya. Jadi bukan selama ini, baru tahun ini ada kejadian seperti ini. Lalu mohon keterlibatan kader konservasi, Pak, ditambah ya. Ini perlu dikaderkan ya, Pak. Saya mungkin baru kali ini buat rombongan, Pak ya. Ini rombongan pecinta alam bahari, wajah-wajah baru. Tujuan saya itu tadi 10 tahun saya nggak ingin di ruangan ini. Tujuan saya letih, Pak. Capek juga menghadapi persoalan-persoalan yang apa ini tadi, sosial, kehutanan ini. Jadi saya mengharapkan mereka mengerti, inilah yang dihadapi pemerintah dan masyarakat kita ini. Kalian harus paham. Jadi konsultasinya itu nanti seperti ini gitu. Jangan kita tidak punya data, tak punya apa, tiba-tiba marah gitu ya. Apalagi anak muda nih, Pak, bisa marah nih kalau nggak di Jarang muda. ya. Pelatihan-pelatihan kepada pembelaan, terutama melibatkan budayawan. Saya, setahu saya, menurut pertanyaan Pak Ucok dan T ini tadi, ada apa, dapat apa, kemudian dapat apa itu, bawa apa? Dengan mengangkat sejarah kawasan deh. Oh enggak ya, cukup. Sejarah itu bagian daripada nilai-nilai kearifan lokal. Ya. Oke. Berarti yang ini sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal. Yang nilai-nilai masyarakat. Ini sebelum kearifan lokal berarti nilai-nilai. Nilai-nilai kearifan lokal. Ya. Nilai-nilai lokal masyarakat. Sedang sholat, dengan ini acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari lembaga. Mengenai visi, misi, tujuan dan indikator keberhasilan tentang tujuan pengelolaan ini sebenarnya ada beberapa koreksi. Karena betul kata Pak dari Jeffrey itu tadi itu salah satu. Artinya visi itu sebetulnya adalah impian. Visi itu adalah mimpi. Visi itu adalah harapan kita. Kita mau jadi apa sih? Kita mau jadikan tempat ini sebagai apa? Kalau dalam teori manajemennya seperti itu, Pak. Nah, kita ingin jadi A misalnya. Ini yang ingin kita wujudkan, terwujud ini barangnya gitu. Kemudian untuk mendukung visi itu, makanya kita siapkan misi-misi. Setelah ada misi-misi, di bawah misi-misi itu adalah tujuan. Di bawah tujuan itu adalah target atau sasaran gitu. Jadi inilah yang dikatakan beberapa indikator-indikator. Kemudian saya lihat di sini visi 1, misi ada 3, tujuannya 1, sementara indikatornya 1 juga. Ini perlu
lakukan analisis secara mendalam dan matang lagi. Jadi Pak, beberapa poin ini yang saya sampaikan, intinya adalah lembaga adat tetap menunggu dari BKSDA, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sejauh mana niat untuk kita bisa saling sinergis terintegrasi dalam pengelolaan kawasan Taman Wisata Alam Sungai Dumai ini. Kalau seandainya kita lihat mungkin kurang responsif, lembaga adat punya tindakan dan jalur-jalurnya sendiri yang kita lakukan. Karena ini menyangkut tentang harkat, martabat, marwah, dan adat istiadat masyarakat adat di bumi Lancang Kuning, khususnya Kota Dumai. Karena ini adalah rumah kita, maka hak kewajiban kita untuk menjaga dan mengelolanya. Bagi yang ingin ikut di dalam rumah ini, yuk sama-sama, siapapun mereka. Ini aturannya. Karena banyak konsep yang bisa kita kemas. Kita bisa kemas kok. Misalnya contoh perkampungan masyarakat adat di situ. Siapapun suku-suku yang ada di situ, yuk kita rangkul. Tapi dengan kelestarian lingkungan. Kita batasi, kita buat aturan-aturan khusus. Kita bangun identitas suku-suku, 18 suku yang ada di Kota Dumai. Kita bisa buat di situ sebenarnya. Yang berorientasi, makanya yang kita mau, ketika kita mau menjadikan ini sebagai kawasan pariwisata, taman wisata alam ini, kita harus punya komparasi. Contoh, apa tempat wisata alam ini yang kira-kira itu di daerah lain atau di negara lain juga punya. Kalau skop kita mau mendapatkan pangsa pasar skop domestik, lokal atau domestik, ya mungkin kita buat lebih baik daripada yang ada di domestik. Kalau seandainya jangkauan kita sampai pasar luar negeri, yang mereka juga bisa hadir di sini, di destinasi yang cukup baik dan layak, kita harus membuat perbandingan dengan tempat-tempat di negara yang lain. Gitu. Komparasinya harus ada. Dan untuk hal ini sebenarnya kita juga sudah kerjasama dengan kekerabatan Kesultanan Siak Singapura. Kita sudah menyampaikan hal ini sebenarnya kepada Sultan Aceh, karena Sultan Aceh adalah yang menjadi koordinator untuk Kesultanan di Nusantara. Kita sudah melakukan komunikasi. Artinya kita juga butuh dukungan-dukungan dari luar. Kita juga butuh nanti support dari luar. Bagaimana impian kita untuk menjadikan Taman Wisata Alam Sungai Dumai ini bertaraf internasional atau dunia gitu. Kita berpikirnya ke sana karena ini kan impian gitu. Jadi saya rasa mungkin cukup sekian Pak, apa-apa hal yang saya sampaikan ini tadi, tapi jelas seperti saya katakan, dalam akan menunggu bagaimana respon khususnya dari pemerintah daerah, BKSDA dan pemerintah daerah. Kalau seandainya pun kurang responsif, lembaga adat punya jalur tindakan sendiri. Saya rasa cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.